Ya, pemirsa, sepertinya menjadi suatu hal yang langka di Republik ini mendapati penegak hukum yang bersih dan juga jujur dalam menjalankan profesinya. Ya, diduga menerima suap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bersama 2 hakim panitera, pengganti dan seorang pengacara ditangkap KPK pekan lalu di kantor PT UN Medan. Seperti apa kasusnya? Liputan berikutnya. Begitu ironi, hakim yang sejatinya menjalankan tugas mulia dalam penegakan hukum dan keadilan menjadi ternodai lantaran tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Diduga terima suap, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bersama 2 hakim panitera, pengganti dan seorang pengacara ditangkap KPK pekan lalu di kantor PT UN Medan. Kong-kali-kong kasus dan pengamanan kasus tak lepas dari aksi nakal seorang hakim yang nekat melakukan transaksi kasus dengan pihak yang berperkara. Dan KPK menyita sejumlah uang transaksi kasus di PT UN sebagai barang bukti. Ketiganya, panitera, pengacara dan juga hakim, kita lakukan pemeriksaan di polsek terdekat. Pada waktu bersamaan kemudian kita juga membawa 2 hakim PT UN lagi, di mana tempatnya juga di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini kronologinya ya. Nah, dalam proses pemeriksaan kemudian salah satu hakim PT UN, yaitu Pak TIP, mengatakan bahwa masih ada uang lagi ya, yang ada di ruangan yang bersangkutan. Karena dapat informasi ini, kemudian penyidik kembali ke kantor PT UN dan menemukan sejumlah uang $10.000 Amerika dan $5.000 Singapura. Yang sebelumnya perkara ini juga sudah ditangani Kejaksaan Agung dan penanganan kasus ini pun masih bergulir. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajukan gugatan terhadap Kejaksaan Agung ke PT UN Medan. Dan gugatan ini berkaitan dengan pemeriksaan Tim Kejagung terhadap pegawai lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara di kasus Bansos dan BDB. Begitu miris dan prihatin melihat kondisi penegak hukum yang ada di negeri ini. Karena begitu mudah disuap dan begitu mudah putusan pengadilan diubah sesuai pesanan sang penguasa. Sebetulnya kalau mau dibilang rentan, rasanya hampir seluruh aparat penegak hukum cukup rentan dengan praktik korupsi gitu ya. Hakim tidak terkecuali. Dan hakim ini kenapa dia kemudian mungkin dianggap lebih rentan, karena memang kalau kita bicara soal putusan, dan putusan ini akan sangat berpengaruh dengan para pihak yang bersengketa atau yang beracara di sidang gitu ya, terdakwa dan juga mungkin jaksa dan kuasa hukum, itu palu terakhir ada di hakim. Sepertinya menjadi suatu yang langka di Republik ini mendapati penegak hukum yang bersih dan jujur dalam menjalankan profesinya. Lalu kepada siapa lagi publik harus percaya? Bila kasus suap dan korupsi telah menjadi tradisi yang sulit untuk dihilangkan. Dari Medan dan Jakarta, tim TV One mengabarkan.